Rumor kepindahan Alejandro Balde ke Manchester United dipastikan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa peluang MU merekrut bek kiri milik Barcelona itu sangat kecil. Barcelona menilai Balde sebagai pemain penting untuk masa depan tim. Lulusan Akademi La Masia tersebut juga tampil cukup konsisten sejak promosi ke tim utama. Karena itu Barcelona tidak berencana menjualnya pada bursa transfer musim panas nanti. Kehilangan Balde dianggap bisa melemahkan lini pertahanan mereka. Romano juga menegaskan bahwa rumor ketertarikan Manchester United sejauh ini hanya spekulasi. Tidak ada komunikasi antara agen Balde dengan MU dan kedua klub juga belum melakukan pembicaraan apapun. Dengan kondisi ini, kabar transfer Balde ke Manchester United dipastikan masih sebatas rumor. Masa depan Alexis Mac Allister di Liverpool mulai jadi sorotan. Hingga sekarang belum ada kepastian soal kontrak baru gelandang asal Argentina tersebut di Anfield. Kontrak Mac Allister dikabarkan akan segera memasuki 2 tahun terakhir. Dalam situasi seperti ini, klub biasanya mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan menjual pemain sebelum nilai transfernya menurun. Kondisi itu membuat Real Madrid ikut memantau perkembangan situasinya. Jika Liverpool tidak segera memperpanjang kontrak sang pemain, peluang transfer di masa depan bisa saja terbuka. Menurut laporan yang beredar, ayah sekaligus agen Mac Allister, Carlos Mac Allister, menyebut hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan pihak Liverpool mengenai perpanjangan kontrak. Situasi ini membuat spekulasi transfer Mac Allister terus berkembang, sementara Real Madrid disebut terus mengikuti perkembangan gelandang tersebut. Real Madrid kembali mendapat kabar buruk jelang laga babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City pada Kamis dini hari. Bek muda Alvaro Carreras dipastikan mengalami cedera dan harus menepi. Pihak klub mengonfirmasi Carreras mengalami cedera otot di betis kanan setelah benturan keras saat menghadapi Getafe. Carreras diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan sekitar 1 pekan. Cedera ini membuat pelatih Alvaro Arbeloa harus mengubah rencana di lini belakang. Real Madrid pun terancam tampil dengan komposisi pertahanan yang tidak ideal saat menghadapi Manchester City. Nama Cesc Fabregas sedang ramai dibicarakan di Spanyol. Pelatih muda yang kini menangani Como 1907 itu dikabarkan masuk radar Real Madrid. Menurut laporan media Spanyol, Real Madrid mulai memantau perkembangan Fabregas sebagai calon pelatih untuk proyek masa depan klub. Performa Fabregas bersama Como dinilai cukup menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Cara melatih, pendekatan taktik, dan komunikasinya dengan pemain disebut menjadi nilai plus. Real Madrid bahkan dikabarkan sudah memasukkan nama Fabregas dalam daftar kandidat pelatih masa depan mereka. Ia dianggap sebagai pelatih muda dengan ide sepak bola modern dan kemampuan membangun tim dari awal. Karena itu, perkembangan karir Fabregas sebagai pelatih kini mulai mendapat perhatian serius dari pihak Real Madrid. Benjamin Sesko mulai menunjukkan ketajamannya bersama Manchester United musim ini. Berdasarkan data di Premier League 2025-2026, Sesko mencatat rata-rata 1,86 tembakan tepat sasaran per 90 menit. Angka ini sama dengan yang dimiliki striker Manchester City Erling Haaland. Saat ini Haaland masih memimpin daftar top skor Liga dengan 22 gol, sementara Sesko sudah mencetak 8 gol dan berada di posisi ke-13. Perbedaan jumlah gol terjadi karena menit bermain. Haaland menjadi andalan utama Manchester City sepanjang musim, sedangkan Sesko baru bermain sekitar 1.300 menit bersama Manchester United. Performa Mohamed Salah bersama Liverpool mulai mendapat sorotan musim ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Salah dikenal sebagai mesin gol sekaligus pemain penting dalam serangan Liverpool. Namun belakangan kontribusinya dinilai mulai menurun, baik dalam mencetak gol maupun membantu permainan tim. Situasi ini membuat sejumlah pengamat mempertanyakan apakah masa terbaik pemain asal Mesir tersebut sudah lewat. Kritik tersebut salah satunya datang dari mantan gelandang Liverpool, Dietmar Hamann. Ia menilai Liverpool perlu mulai memikirkan pengganti Salah untuk musim-musim mendatang. Menurut Hamann, performa Liverpool musim ini memang menurun. Ia juga menilai berkurangnya pengaruh Salah di lapangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi permainan tim. AC Milan mendapat momentum penting untuk mengejar Inter Milan di puncak klasemen Serie A musim ini. Momentum itu datang setelah Milan menang 1-0 atas Inter dalam derby della Madonnina di San Siro, di mana gol kemenangan Rossoneri dicetak oleh Pervis Estupiñán.
Hasil tersebut membuat Milan kini berada di posisi kedua dengan 60 poin. Mereka masih tertinggal 7 poin dari Inter yang tetap memimpin klasmen. Meski begitu, dengan 10 pertandingan tersisa musim ini, peluang perubahan posisi masih terbuka. Mantan pelatih Milan dan Real Madrid Fabio Capello menilai kemenangan derby ini bisa memberi dorongan mental besar bagi Milan. Sebaliknya, kekalahan itu berpotensi mempengaruhi kepercayaan diri Inter Milan. Nama Xabi Alonso disebut semakin dekat menjadi pelatih baru Liverpool untuk musim depan. Menurut laporan sejumlah media Spanyol yang dirangkum berbagai sumber, Alonso dan Liverpool disebut sudah mencapai kesepakatan lisan. Ia dikabarkan setuju menandatangani kontrak selama 3 tahun. Jika kesepakatan ini benar terjadi, posisi pelatih Liverpool saat ini Arne Slot kemungkinan akan berakhir setelah musim ini selesai. Padahal Slot sebenarnya masih memiliki kontrak hingga musim panas 2027. Manajemen Liverpool dilaporkan tidak puas dengan performa tim musim ini. The Reds gagal mempertahankan gelar Premier League meski sudah mengeluarkan banyak dana untuk belanja pemain. Xabi Alonso sendiri sebelumnya tampil sukses saat melatih Bayer Leverkusen. Ia juga sempat menangani Real Madrid dalam periode singkat. Selain itu, Alonso bukan sosok asing bagi Liverpool, sebab ia pernah bermain untuk klub tersebut pada 2004 hingga 2009 dan membantu tim memenangkan Liga Champions. Galatasaray berhasil meraih kemenangan penting saat menghadapi Liverpool pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Istanbul. Tim raksasa Turki itu mendudukan The Reds dengan skor tipis 1-0, hasil yang menjadi modal berharga sebelum menjalani leg kedua di Anfield pekan depan. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut tercipta pada awal babak pertama melalui Mario Lemina. Gelandang Galatasaray itu sukses memanfaatkan situasi bola mati yang tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan Liverpool. Kemenangan ini memberi keuntungan bagi Galatasaray jelang laga penentuan di markas Liverpool. Dengan keunggulan agregat sementara 1-0, Galatasaray kini memiliki peluang lebih besar untuk melangkah ke babak berikutnya jika mampu mempertahankan hasil saat bertandang ke Anfield. Barcelona nyaris kalah saat bertandang ke markas Newcastle United pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Bermain di Stadion James Park, laga berakhir imbang 1-1 setelah gol dramatis di menit akhir pertandingan. Sejak awal pertandingan, kedua tim bermain ketat. Barcelona dan Newcastle sama-sama mendapatkan peluang, namun hingga babak pertama berakhir belum ada gol yang tercipta. Kebuntuan baru pecah di menit ke-86. Newcastle berhasil unggul lebih dulu lewat gol Harvey Barnes dan sempat berada di ambang kemenangan. Namun Barcelona tidak menyerah. Dalam drama masa injury time, tim tamu mendapat hadiah penalti pada menit 90+6. Lamine Yamal yang menjadi eksekutor berhasil mencetak gol dan menyamakan skor menjadi 1-1. Hasil ini membuat peluang Barcelona dan Newcastle masih terbuka. Penentuan tiket ke babak berikutnya akan terjadi pada leg kedua di markas Barcelona pekan depan. Bayern Munchen tampil luar biasa saat menghadapi Atalanta pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Bertanding di Stadion Gewiss Bergamo, tim asal Jerman itu menang telak 6-1. Dilaporkan dari jalannya pertandingan, Bayern tampil sangat dominan sejak awal. Michael Olise dan rekan-rekannya terus menekan hingga membuat Atalanta kesulitan mengembangkan permainan. Kekalahan ini memperburuk catatan Atalanta di fase gugur Liga Champions. Klub asal Italia itu kini tercatat kalah 7 kali dari 8 pertandingan terakhir di babak knockout. Dengan keunggulan agregat sementara 6-1, Bayern Munchen hampir pasti lolos ke perempat final. Jika melaju, mereka berpeluang menghadapi tim kuat seperti Real Madrid atau Manchester City. Sementara itu, Atalanta membutuhkan keajaiban besar pada leg kedua untuk membalikan keadaan. Atletico Madrid tampil ganas saat menghadapi Tottenham pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Bermain di Estadio Metropolitano, Atletico menang telak 5-2. Dilaporkan dari jalannya pertandingan, tim asuhan Diego Simeone langsung tancap gas sejak awal laga. Bahkan dalam 22 menit pertama, Atletico sudah mencetak 4 gol lewat Marcos Llorente, Antonio Griezmann, Julian Alvarez, dan Robin Lenormand. Sementara Tottenham sempat memperkecil skor lewat Pedro Porro sebelum babak pertama berakhir. Di babak kedua, Atletico kembali menambah gol melalui Julian Alvarez yang mencetak gol keduanya di pertandingan ini. Tottenham kemudian membalas sekali lagi lewat Dominic Solanke. Skor 5-2 bertahan hingga akhir laga. Hasil ini menjadi modal besar bagi Atletico Madrid sebelum bertandang ke markas Hotspur pada leg kedua pekan depan.